tema utamanya ialah menghindari atau menghadapi kebingungan rohani. Menghindari atau menghadapi kebingungan itu tema utamanya, kebingungan rohani. Dan saya akan mulai mengajak kita dengan judul pertama, Yesus Kristus, batu penjuru kehidupan kita. Kita mulai dari batu penjuru. Karena dari pelajaran pertama ini kita akan mencoba membangun sebuah sudut pandang Alkitab terhadap dunia ini. Karena kita sekarang ini di tengah-tengah dunia yang semakin membingungkan. Maka kita akan belajar bagaimana menghadapi dan menghindari kebingungan rohani sebagai orang-orang percaya yang kepada kita telah dikaruniakan Alkitab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengambil nas kita pertama pada malam ini dari surat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Dan saya mengajak kita untuk membaca ke 4 ayat ini bersama-sama. Berkenan berdiri bersama saya sejenak untuk membacanya. Yang bisa berdiri mari. Silakan kita berdiri. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita baca 1, 2, mulai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia untuk seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia yang juga betul dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohonkan firman-Mu, bagian yang diciri Tuhan, kiranya Engkau berkenan meluruskan hati dan pikiran kami serta motivasi kami. Waktu yang kami pergunakan agar sungguh-sungguh fokus pada firman Tuhan dan pada Tuhan, sehingga iman kami dibangunkan, kami dapat hidup dengan sudut pandang yang Alkitab, sudut pandang yang surgawi, sudut pandang ilahi terhadap dunia ini, sehingga kami hidup sebagaimana Tuhan kehendaki dan terhindar dari kebingungan yang muncul dari berbagai sumber di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang ini yang tidak berguna ini untuk menyampaikan firman-Mu, dan kiranya semua iman kami yang belum terjemah dibangunkan, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih lindungi tempat ini senantiasa. Kami berdoa ampuni kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Yesus Kristus batu penjuru kehidupan. Itu judul kita pertama pada malam ini, dengan seri menghadapi dan menghindari kebingungan rohani. Kebingungan ada di mana-mana, dan kita melihat bahwa bahkan berbulan-bulan dengan mewabahnya corona ini kita dapat melihat orang kebingungan juga. Bukan hanya kebingungan karena pekerjaan, tapi lebih parahnya ialah kebingungan dalam hal rohani. Kebingungan dalam hal rohani sehingga rasa takut yang berkuasa dalam pikiran. Ingat, kita sudah belajar beberapa minggu lalu bahwa serangan iblis sasarannya adalah pikiran, membuat orang bingung, membuat orang takut, dan membuat orang susah bergerak. Ini dalam hal rohani, tidak terkecuali mau tua maupun muda, semua diserang. Dan dunia ini bukanlah rumah kita, dunia ini bukanlah tempat permanen kita, kita hanyalah pendatang di dunia ini. Dan dunia ini menawarkan berbagai hal yang sangat-sangat menarik. Tetapi Tuhan telah mengaruniakan kepada kita Alkitab supaya kita membangun sebuah kehidupan dengan sudut pandang yang ilahi. Saya telah menyediakan di sini perbandingan antara sudut pandang Alkitab atau sudut pandang ilahi terhadap dunia ini dan juga sudut pandang dunia terhadap dunia sendiri. Kalau dari sisi sudut pandang ilahi, orang yang memiliki sudut pandang ilahi selalu memuliakan Allah, karena Allah menuntut penyembahan dan pemuliaan bagi dirinya. Di kitab Yesaya pasal 28 jelas Allah berkata, Ia tidak ingin membagikan kemuliaannya kepada siapapun. Sementara sudut pandang duniawi, kecenderungannya ialah memuliakan diri sendiri. Ya, memuliakan diri sendiri. Kalau dalam sudut pandang ilahi kita melihat kekudusan ditinggikan, kekudusan Allah. Karena 1 Petrus pasal 5:15 dikatakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Allah menghendaki kekudusan itu dari diri kita. Sementara dari sudut pandang duniawi yang kedagingan mengutamakan kesenangan. Kesenangan, ingat-ingat kesenangan muncul akibat sesuatu yang terjadi sesuai yang dikehendaki, yang diinginkan. Nah, dari sudut pandang ilahi, kebenaran firman Allah dan kebenaran Allah sendiri adalah mutlak. Tetapi dalam sudut pandang duniawi itu relatif, tidak ada yang mutlak. Semua terbatas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Kemudian dalam sudut pandang ilahi, emosi adalah by product, hasil. Jadi emosi dikendalikan oleh, tergantung siapa yang mengisi hatinya. Kalau firman Allah dan Roh Kudus yang berkuasa, maka emosi dikendalikan oleh itu semua. Roh Kudus dan firman Allah. Sementara dari sudut pandang duniawi, emosi adalah fundamental. Maka jangan salah, mengapa banyak orang berkata, aku senang di gereja ini, aku merasa gembira, merasa happy di gereja ini. Itu namanya emosional sebagai fondasi kehidupannya. Semua berdasarkan pada perasaan. Itu sudut pandang duniawi. Kalau dari sudut pandang ilahi, orang mengakui dosa pribadinya. Ingat Raja Daud. Dia katakan, kepadamu dan kepadamu saja aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Beda dengan Saul yang ketika diingatkan oleh Samuel, dia menyalahkan prajuritnya. Nah, kalau sudut pandang dunia tadi Saul tadi mencari kesalahan orang lain, ya, mencari kesalahan orang itu pandang duniawi. Kemudian dari sudut pandang ilahi, Allah yang tertinggi, Allah yang tertinggi dari segalanya. Bahwa manusia perlu menyembah Allah, manusia perlu pengampunan. Sementara dari sudut pandang duniawi, pemikiran dan argumentasi manusia yang tertinggi. Itulah salah satu ciri postmodernisme. Ya, postmodernisme. Dari sisi intelektual. Kemudian hasil dari sudut pandang ilahi hasilnya pertobatan. Sementara dari sudut pandang duniawi, toleransi terhadap dosa. Maka jangan salah, kalau kita sering bercanda di kelas ya, kalau dulu orang berbuat salah tertangkap, dia malunya minta ampun. Kalau sekarang beda. Udah pakai orange, senyum-senyum, ya, di depan kamera. Itu salah satunya, ya. Tapi salahnya kalau itu terjadi pada orang Kristen. Kalau orang Kristen masih seperti itu, sudah salah dan senyum-senyum, artinya apa? Sudut pandangnya duniawi dan kedagingan. Apakah Daud senyum-senyum tidak diingatkan oleh binatang? Tidak, tidak. Justru dia mengakui dosanya di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan kebingungan. Dan sudut pandang dulu tadi kita sudah bicara di awal tadi, bahwa biasanya mempromosikan diri sendiri dan kelompoknya. Contohnya yang paling nyata di antara partai politik. Yang penting partai saya maju, yang lain mati, no problem. Ya, no problem. Biasa saja. Nyata di depan mata kita, di negara kita sendiri terjadi hal yang demikian. Nah, itulah sebabnya supaya kita tidak bingung dengan itu, kita perlu melekat pada batu penjuru kehidupan kita. Ibarat sebuah bangunan. Batu penjuru adalah bagian utama dalam setiap bangunan. Mengapa? Karena batu penjuru itu adalah sudut ukuran dari segala sesuatu yang akan dibangun nanti. Batu penjuru dan landasannya menentukan keindahan dan kekuatan serta elegansi sebuah konstruksi. Jika tidak, maka semuanya akan berantakan. Itulah sebabnya dikatakan tadi rapi tersusun, ya, rapi tersusun, fitly joined together, rapi tersusun, karena dibangun melekat pada batu penjuru yang tepat. Ya, batu penjuru harus ada pada tempat yang tepat, dan batu penjuru ketika diletakkan dia tidak goyang lagi. Batu penjuru bukan untuk pindah-pindah, bukan. Dia menetap pada posisinya. Dia menetap pada posisinya. Kalau dikatakan Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru kita, maka ia adalah fondasi yang tidak akan goyang. Itulah semuanya keselamatan kita tidak akan pernah hilang kalau kita melekat dan percaya pada batu penjuru kita. Amin. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah goyang itu. Dan dikasih Tuhan. Mari kita merenungkan 3 poin
dalam renungan ini. Yang pertama adalah keandalan batu penjuru kita. Keandalan artinya dapat diandalkan. Batu penjuru haruslah batu terpilih. Ya, batu terpilih, dipotong dengan ukuran yang tepat dan diletakkan pada tempat yang tepat juga untuk membangun sebuah bangunan yang tersusun rapi tadi. Saya mengambil sebuah ilustrasi dari surat Kitab Raja-Raja, maksudnya Kitab Raja-Raja pasal 5. Itulah contoh ketika Raja Salomo memulai membangun bait suci di Yerusalem yang bahan-bahannya telah disediakan oleh Raja Daud. Ayatnya ayat 17. Ayat 17 pasal 5 1 Raja-Raja. Dan raja memerintahkan supaya mereka melingkis batu yang apa? Besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pakat. Ya, itu. Jadi ilustrasinya ada di sana ketika Raja Salomo memerintahkan untuk membuat dan memilih batu penjuru yang akan dipergunakan pada pembangunan bait Allah di Yerusalem. Jadi ada tempat yang tepat sehingga semua nanti bagian lain dari bangunan itu tersusun rapi. Kalau tadi di Efesus tadi dikatakan batu penjurunya adalah Kristus, yang di dasarnya adalah para rasul dan para nabi. Jadi penghubungnya itu, maka di atasnya kita adalah batu-batu kecil. Nanti kita akan melihat di kitab Matius apa yang Tuhan Yesus katakan tentang itu. Batu penjuru itu dapat diandalkan dan diperlukan sebagai identitas. Diperlukan sebagai identitas. Seperti yang Paulus tuliskan kepada jemaat Korintus di pasal 3 1 Korintus, saya akan membaca 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau batu penjuru kita Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah bangunan Allah. Kalau bangunan Allah berarti Allah yang membangun. Allah yang mengukur kekuatannya, Allah juga yang membuat keindahannya. Tapi syaratnya setiap batu-batu kecil percaya dan melekat pada batu penjuru. Kalau pada batu penjuru itu akan menghindari kita pada kebingungan dan kegalauan dalam bahasa anak muda sekarang ini. Jemaat adalah sebuah bangunan yang terdiri dari orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk menjadi bagian dalam jemaat tersebut. Katakan jemaat kita di tempat ini melalui pembaptisan, seperti pada tanggal 8 nanti kita akan ada pembaptisan. Disitulah prosesnya. Saya akan membaca kembali nas kita tadi. Harus pasal 2 tadi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, lihat, bukan lagi orang asing. Karena dulu jauh sekarang dekat, bukan lagi pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kawan sewarga. Dalam bahasa lain Paulus katakan saudara-saudara. Dalam bahasa Yunani dikatakan anak-anak Allah. Itu hanya istilah saja. Ya, anak-anak itu keluarga. Kawan sewarga itu karena keluarga negaranya sama. Lanjut, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Makanya kita disebut anak-anak Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi. Pengajaran para rasul, para nabi, tetapi panduan utamanya dan batu penjurunya adalah Yesus, katanya. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus tumbuh seluruh bangunan. Bayangkan bangunan kita ini. Di dalam Dia, di dalam batu penjuru itu semua tembok, semua tiang dibangun rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Kalau tembok satu-satu didirikan tanpa melekat, maka semuanya akan kacau, akan mudah dihancurkan. Di dalam Dia kamu juga terus dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita dibangun dalam kuasa Roh Kudus. Jemaah yang sesuai Alkitab adalah jemaah yang batu penjurunya Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak semua jemaah, ya, tidak semua jemaah itu jemaah yang sesuai firman Tuhan. Jemaah yang benar hanya jemaah yang didirikan atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lihat nanti itu ada di 1 Korintus pasal 3 ayat 11 juga. Dibicarakan oleh Paulus di situ.
Ya, sebab tanpa dia jemaat tidak akan pernah ada. Ingat, Kisah Rasul pasal 28, Paulus katakan tegaskan kepada para pendeta Efesus di Pulau Malta bahwa Yesus Kristus menyerahkan nyawanya untuk membeli jemaatnya. Diberikan lagi ilustrasi dalam Efesus pasal 5 tentang Yesus Kristus sebagai pribadi atau penjuru yang menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Tuhan Yesus Kristus adalah patokan dari setiap tindakan jemaat. Ya kan? Masih ingat ujian kita kemarin? Siapa kepala GBI pertama? Ya kan? Siapa Victor? Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada yang kecele lah? Iya, betul Bapak. Oke. Batu penjuru itu diperlukan untuk kesatuan. Ya, diperlukan untuk kesatuan. Karena ingat, kalau saudara pernah melihat tukang-tukang bangunan, setiap membangun apa namanya itu, dasarnya fondasi. Fondasi itu patokannya dia ambil talinya dari mana? Batu penjurunya dari pojoknya. Dari sana ambil ditarik talinya dilihat jurusannya. Demikian juga kita. Semua tindakan kita patokannya Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita hidup di bawah Tuhan Yesus Kristus, ibarat pohon tadi, ibarat ranting yang tidak berbuah, sia-sia dan dibuang. Kering. Kalau tidak melekat pada Tuhan Yesus dan firman-Nya yang kita kering. Semua anggota jemaat berasal dari Tuhan Yesus, tersusun rapi dan diikat menjadi satu dalam suatu gereja untuk melayani. Kita beda-beda. Beda ya, beda karakter, beda hobi, beda kesukaan warna. Tapi kita diikat menurut Kolose pasal 3:14. Diikat oleh apa? Kasih Kristus. Untuk membangun. Dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus katakan apa? Beda-beda karunia, tapi membangun satu kesatuan tubuh jemaat. Kita beda-beda di sini. Bukannya beda suku, bukan. Ya, bukan beda suku, tapi yang paling beda karunia. Beda kemampuan, tapi semua punya karunia. Percaya? Amin. Semua punya, enggak ada yang enggak punya karunia. Semua punya karunia. Jangan berpura-pura jadi orang lain. Saya tidak mau berpura-pura jadi orang lain, tidak. Apa yang Tuhan karuniakan itulah saya pakai untuk membangun jemaat Tuhan. Gitu. Untuk membangun jemaat Tuhan. Itu yang dimaksud tadi. Ya. Jadi diikat menjadi satu dalam satu jemaat untuk melayani dalam kasih sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ada bagian ibu-ibu, ada bagian pemain musik, ada bagian yang membersihkan, ada bagian yang memberikan, ya. Tapi semua rapi tersusun. Ya, rapi tersusun. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain, tidak ada. Ya, bayangkan saja seandainya dilepas ini plasternya ini, maka yang akan kelihatan ialah batu-batu bata. Semua batu bata warnanya begitu lah. Sama kan? Demikian kita seharusnya di mata Tuhan kita sama semua. Yang penting kita melaksanakan fungsi kita masing-masing. Yesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Yesus 4:15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Kalau dalam bahasa Inggris ini lebih enak dibaca semuanya. Speaking the truth in love. Okay? Di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun. Sekali lagi diulangi kata yang dari pasal 2 tadi. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Diikat menjadi satu oleh pelayanan. Ingat, oleh pelayanan semua bagian. Bagian kita beda-beda, tapi kita diikat menjadi satu. Sesuai pelayanannya tadi masing-masing. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Bukan membangun dirinya dalam kesungguhan sendiri, tidak. Sebab sebagai batu-batu rohani kita harus berada dekat dengan batu penjuru, diikat dengan Dia. Kapan kita diikat? Pertama-tama dengan batu penjuru, melalui keselamatan kita. Ketika kita mengaku percaya Tuhan Yesus Kristus, di sanalah kita diikat dengan batu penjuru. Ya, maka mulailah kita dibangun dalam jemaat, dalam keluarga dan jemaat Allah melalui pembaptisan itu. Oke. Jadi ini keselamatan, pengikatan kita itu permanen. 1 Petrus pasal 2 dan 4-6 kita akan mengulangi baca ini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, Tuhan Yesus Kristus,
yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Tuhan Yesus Kristus dibuang oleh manusia ini secara spesifik pada sejarahnya oleh bangsa Israel, tapi pada zaman ini orang-orang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh zaman ini. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, itu saudara kasih Tuhan. Jadi kita ini sebagai batu-batu rohani untuk membangun sebuah rumah rohani bagi Allah. Dan kita juga adalah rumah rohani. Tujuannya apa? Mempersembahkan korban. Ketika kita bicara tentang rumah rohani, kita ingat tentang segala upacara simbolis yang terjadi kepada bangsa Israel, baik di padang gurun melalui kemah suci di bawah kepemimpinan Musa, maupun di bait suci di Yerusalem pada zaman Raja Salomo. Semua adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita adalah rumah rohani. Itu sebabnya dikatakan apa? Atau tidak tahu kata waktu dulu adalah baik dan kudus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita rumah rohani yang terus-menerus mempersembahkan korban syukur, mempersembahkan puji-pujian dan doa dan permohonan kepada Allah. Jadi kehadiran kita bersama-sama dalam satu jemaat itu punya tujuan. Ada mungkin orang yang berkata, saya kan boleh berdoa di rumah, ya amin, puji Tuhan kalau terjadi. Tapi ingat, konsep jemaat lokal adalah berkumpul bersama di suatu tempat untuk mempersembahkan puji-pujian, korban syukur dan hormat dan doa kepada Allah sebagai satu jemaat. Maka janganlah tidur kalau berdoa, janganlah melamun ketika pendeta berdoa atau siapa yang memimpin doa. Aminkan doa itu. Itulah cirinya kita sedang persembahkan sebuah korban syukur kepada Allah. Batu penjuru diperlukan untuk pengarahan. Tadi kata-kata mengarahkan. Jadi dia sumber apanya? Patokan dari setiap arah bangunan itulah batu penjuru. Jemaat didirikan bukan untuk digunakan oleh anggota jemaat, didirikan untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena dia kepalanya, dia pemiliknya, dia memproklamirkan berdirinya jemaatnya, dan dia pemilik tunggal. Maka dia katakan di Matius pasal 16 kepada Petrus dan kawan-kawan, dan di atas batu karang ini apa? Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaat ini memiliki visi pun, ya visi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Visi Tuhan Yesus Kristus. Makanya penginjilan itu tugas utama visi. Pengutusan itu tugas utama visi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itulah yang kita perlu miliki, sebagai individu batu-batu kecil tadi untuk membangun sebuah jemaat bagi Allah. Dialah yang harus mengendalikan jemaatnya karena dia kepala. Jemaat Tuhan tanpa Tuhan Yesus adalah seperti bangunan megah yang tidak berfungsi. Ya, yang tidak berfungsi. Itu yang pertama. Keandalan dapat diandalkan. Yang kedua, penyataan sang batu penjuru. Penyataan. Ya, penyataannya dia dinyatakan sejak dalam perjanjian lama dan dinyatakan melalui firman Allah. Karena Alkitab adalah firman Allah yang benar. Kebenaran Allah yang dinyatakan kepada kita sejak permulaan zaman. Allah menyatakan itu. Sejak kita perjanjian Allah telah menyatakan tentang batu penjuru ini, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan langsung mengajak kita melihat di Kisah Rasul pasal 2, bagaimana jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran ini. Ayat 42, pasal 2 Kisah Rasul, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, yaitu pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Ada doktrin, itu kalau dalam bahasa Alkitabnya itu, bahasa Inggris itu doktrin, the doctrine of the apostles. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, batu karang, batu yang besar. Ya, batu karang kalau dalam Matius itu batu yang besar ya. Batu yang besar adalah kebenaran bahwa Tuhan Yesus, dia adalah batu karang sendiri. Ya, Tuhan Yesus adalah batu karang itu sendiri, dan kita bersyukur kita memiliki batu karang. Ada lagi kan?
engkau batu karang, ya, tempat berteduh. Matius pasal 16, kita lihat sekarang, karena nas-nas itu dari situ aja yang di lagu-lagu itu. Penulis itu mengambil dari Alkitab. 16, Matius. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ingat ya, ayat 16, kita lihat ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya, Petrus menjawab siapa Yesus oleh pernyataan Allah Bapa. Itu bukan pernyataan manusia, tapi pernyataan surgawi. Luar biasa, ya, luar biasa. Jadi oleh Allah yang hidup. Batu kecil itu adalah Petrus sendiri dan kawan-kawan. Dan kita hari ini adalah batu kecil yang baru saja mendeklarasikan kebenaran itu. Batu kecil tidak dipakai sebagai penjuru. Orang sering menafsirkan bahwa dasar gereja Petrus bukan. Tuhan Yesus Kristus batu landasan gereja itu, dia batu penjurunya. Dia sendiri yang mengatakan di atas batu karang ini, mengambil pada diri sendiri. Kita lihat identitas batu penjuru kita. Telah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa dia akan ditolak. Kita masuk pasal 118, ya. Ini hasil dari nubuatan. 118 kita masuk ayat 21. Ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nanti kita melihat di Matius pasal Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sendiri memuji itu tentang dirinya sendiri. Batu penjuru dinubuatkan bahwa ia sangat teruji. Kalau tadi ditolak, ya, ditolak oleh bangsa Israel. Yohanes pasal 1, ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik orang-orang milik kepunyaannya tidak menerima dia. Ya, ayat 11 pasal 1. Makanya ayat muncul ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa untuk jadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Kita lihat dalam dikasih Tuhan, Yohanes di Yesaya pasal 28 bahwa batu penjuru itu batu terpilih. Tadi kita sudah lihat satu raja-raja. Kita melihat apa kata Nabi Yesaya tentang nubuatan ini ayat 16. Satu raja-raja Yesaya pasal 28 maksudnya ayat 16. Sebab itu begitu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang terpuji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya kepadanya apa? Tidak akan gelisah. Shall not be confounded. Okay? Tidak akan gelisah. Makanya lah dipuji, karena dia terpuji. Kalau dalam Ibrani dikatakan, sebab imam besar yang kita miliki bukan imam besar yang tidak turun merasakan apa yang dirasakan. Ia telah melintasi, ia telah menderita, ia telah melewati semuanya itu. Maka dia layak dipuji. Dan dalam Filipi pasal 2 dia katakan, itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, supaya dalam nama Yesus semua lutut bertekuk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi itulah sebabnya batu penjuru kita ini luar biasa identitasnya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah dirinya sendiri. Makanya orang Farisi jadi marah. Lihat di Matius pasal 21 ayat 42. Ayat 42 di Matius pasal 21. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bersisa di Mazmur tadi, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti. Ingat, ini orang-orang pintar. Mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimasukkannya. Mereka yang membuang dia itu. Ya, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah pernyataan sang batu penjuru. Adalah fondasi soal kita, batu penjuru yang ditolak, batu penjuru yang memiliki identitas yang luar biasa, yang patut dipuji, yang patut disembah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga terakhir, penolakan batu penjuru
penolak batu penjuru ditolak dalam sejarah. Ditolak dalam sejarah, seperti orang menolak berita keselamatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh pada zamannya. Ya, ingat Nabi Nuh ratusan tahun berkhotbah kebenaran, tapi yang selamat hanya 7 di dalam dirinya, 8 bersama Nabi Nuh. Mereka semua binasa. Ya, mereka tidak memahami. Itulah sebabnya Petrus dengan tegas mengatakan di hadapan mahkamah Yahudi di Kisah pasal 4 ayat 10 sampai 12, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu sabitkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Yesus ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang. Ini penafsir yang sangat indah yang saya sukai. Yesus adalah batu yang dibawa oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Berani Petrus ya? Berani sekali. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini batu penjuru yang ditolak, tapi menjadi batu yang luar biasa, yang sangat mahal dan sangat teruji. Ditolak dalam sejarah bangsa Israel. Petrus menyatakannya kepada itu. Tuhan Yesus sendiri menyampaikannya kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Dan masa kini pun ditolak. Masa kini pun ditolak. Banyak. Mengapa saudara kita di Pekanbaru banyak masalah? Salah satu alasannya karena menolak Tuhan Yesus Kristus. Dan tahukah kita bahwa akar dari segala permasalahan di dunia ini adalah penolakan terhadap Tuhan Yesus Kristus? Akar masalah yang kita saksikan hari ini, penolakan terhadap keselamatan yang ada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita yang percaya, jangan bingung. Jangan bingung. Kita memiliki pendirian yang kokoh dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini orang berkerumun, orang berkumpul banyak. Ya, tadi saya mau ngambil video tapi satu kelemahan. Ada video yang benar-benar mengagetkan kalau belum pernah tonton. Orang berkumpul menggunakan nama gereja tapi menghina nama Tuhan Yesus. Ya, ada videonya. Ya. Bukan di Indonesia, tapi di benua Eropa. Ya, bahkan ada video yang berkumpul mereka bebas berpakaian, mau buka baju kapan saja terserah. Tapi menggunakan nama. Itu. Mengapa itu semua terjadi? Karena penolakan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah mahal bagi orang yang selamat. Ya, tadi saya katakan kita akan kembali 1 Petrus pasal 2, saya akan membaca kembali ayat 7. Ayat 7 pasal 2. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Apa kita percaya? Amin. Ia mahal dan sangat mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang untuk tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung karena ketidakpercayaan. Mereka diremukkan karena ketidakpercayaan. Hidup kita harus sejalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu akan terjadi jika kalau kita hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pasal 9 ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu satuan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ingat saudara, ini pernyataan yang sangat memberi jaminan luar biasa. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah apa? Maka jangan malu untuk bersaksi. Amin. Jangan malu untuk berdoa. Jangan malu untuk menyampaikan gospel tract, traktat Injil kepada siapa saja. Mari kita melakukannya. Sebab Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Inilah kekuatan kita, landasan kita, supaya kita tidak bingung. Kita harus punya landasan yang kokoh. Batu penjuru kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pandangan kita terhadap dunia ini? Milikilah cara pandang yang ilahi. Miliki cara pandang yang Alkitab terhadap dunia ini, supaya tidak bingung tentang melihat dunia ini. Kita adalah orang-orang khusus, orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Dunia mungkin menganggap kita tidak berguna, tapi di hadapan Tuhan kita sangat berguna. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita melekat pada batu penjuru kita, sehingga kita memiliki pendirian yang kokoh dan tidak mudah dibingungkan oleh apapun.
Jika pernah kita diukubasakan pada batu penjuru Tuhan Yesus, kita akan tetap teguh di tengah-tengah badai, seperti badai kehidupan yang terjadi selama ini. Badai tidak kelihatan, tapi efeknya luar biasa. Ya, efeknya luar biasa. Jika dibangun di atas dasar firman Allah, pasti tidak akan gagal. Ketika hujan turun, ketika badai banjir melanda, dan ketika badai menghantam. Ayat terakhir bagi kita. Mari kita membaca ayat Matius pasal 7. Bagian penutup khotbah Tuhan Yesus dan juga akan tutup khotbah kita malam ini dengan membaca ayat ini di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Dan Tuhan ketiga lalu menemukan berkenan kita baca bersama-sama. Satu dua mulai. Setiap orang yang dengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya harap bagian pertama kita menjadi bagian ini, mendengar dan melakukan firman Allah sehingga kita bebas dari kebingungan, bebas dari badai, bebas dari hujan. Hujan tetap datang, badai tetap datang, tapi kita tetap kokoh karena dan di atas dasar yang benar, Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan dan kiranya tentang firman-Mu. Tuhan Yesus batu penjuru kehidupan kami. Kiranya itu menjadi pegangan kami, landasan iman kami, sehingga membuat kami memiliki cara pandang ilahi terhadap dunia ini dan kami tidak mudah dibingungkan oleh apapun. Terlebih di masa-masa sekarang ini, dunia semakin jahat Tuhan. Dunia akan semakin menurun nilai moralnya. Tapi biar kami yang percaya kepadamu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, semakin bertumbuh dalam kasih kami kepada Engkau, pada jemaat-Mu, pada firman-Mu, dan juga kepada saudara iman dan termasuk pada jiwa-jiwa yang masih terbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya kekudusan firman dalam hati kami masing-masing. Pimpin kami semuanya pada malam ini. Kami akan berdoa setelah ini Kau berkenan menyediakan telinga setiap permohonan kami dan menerima syukur serta pujian Kau bagi nama Tuhan. Bangunkan jemaat-Mu Tuhan dan lindungi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada pada malam ini. Kiranya mereka diingatkan betapa pentingnya kami bersekutu bersama untuk berdoa bersama. Kami berdoa pun yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.